Nah, jadi media sosial ini dikalahin sama buku. Jadi setelah keluarga dan sahabat dekat, terus media massa, habis itu buku. Jadi sekarang orang lebih percaya informasi di buku ketimbang informasi di media sosial. Media sosial. Kita kan lumayan khawatir ya kalau dari data Kominfo kan ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax. Nah, kabar baiknya adalah kita ngelihat orang tuh ternyata ketika dia menerima informasi yang cukup ajaib gitu, cukup aneh gitu, mereka nggak yang langsung buru-buru pengen nyebarin atau kayak langsung percaya, itu mereka langsung, tapi mereka tuh nyari tahu gitu. Iya itu survei terakhir itu gimana ya? Iya, jadi kita tuh di bulan Januari sampai Februari 2021 kemarin itu kita bikin survei yang mana kita tuh pengen tahu gimana sikap masyarakat akan pesan di media online. Jadi nama surveinya tuh penerimaan pesan media online. Jadi dan ternyata respondennya tuh banyak ya, kita maksudnya nggak banyak sampai lumayan responnya ya. Di atas 1.000. 1.300-an. Nah, hasilnya tuh cukup positif sih secara keseluruhan. Positifnya gimana nih? Kalau positif sekarang nggak ngeri soalnya. Corona positif. Kita apa positif apaan? Positif apaan? Positifnya karena yang kita lihat itu sebagian besar responden itu aware gitu dengan pesan yang ada di media online. Artinya ketika mereka nerima sebuah pesan yang mencuri perhatian, yang kayak kok gini ya pesannya, itu mereka nggak langsung menelan itu. Oh betul, jadi nggak ditelan mentah-mentah gitu ya? Iya, jadi ternyata mereka nyari tahu dulu kebenarannya daripada, maksudnya kan kadang bisa nih kita ketika nerima terlalu excited nih sama beritanya, langsung disebar aja. Nah ini tuh artinya perilaku-perilaku seperti itu udah mulai tereduksi ya? Atau memang orang udah mulai makin pinter atau gimana kalau menurut hasil survei itu? Nah, kabar baiknya adalah kita ngelihat orang tuh ternyata ketika dia menerima informasi yang cukup ajaib gitu, cukup aneh gitu, mereka nggak yang langsung buru-buru pengen nyebarin atau kayak langsung percaya, itu mereka langsung, tapi mereka tuh nyari tahu gitu, ini benar apa enggak. Nah dari 1.300-an responden itu, sebenarnya berapa persen sih memang yang sudah mulai paham gitu ya, akan bisa memilih berita, mana berita yang hoax, mana berita yang valid gitu, mana berita yang cuma disebarkan asimetris atau kayak gimana, itu berapa banyak sih memang yang sudah itu? Dari hasil survei sih lebih dari 80%-nya. Informasi dari sumber mana yang biasanya banyak mereka, yang sekarang mereka akhirnya percaya gitu? Nah, kalau soal itu persentasenya tuh nggak ada yang terlalu menonjol. Betul. Tapi nomor satu itu ternyata adalah yang mereka percaya sebagai sumber informasi adalah keluarga dan sahabat terdekat mereka, Bang. Nah, terus keduanya? Keduanya media massa. Artinya media massa masih dipercaya sekarang? Iya, betul. Media massa tertentu yang memang menyajikan berita valid atau terverified gitu ya. Ya, kalau berita-berita di media sosial berapa kira-kira? Nah, jadi media sosial ini dikalahin sama buku. Jadi setelah keluarga dan sahabat dekat, terus media massa, habis itu buku. Jadi sekarang orang lebih percaya informasi di buku ketimbang informasi di media sosial. Media sosial. Jadi media sosial itu setelah buku. Sekalipun misalkan ada influencer atau buzzer yang memang dulu kan banyak mempengaruhi orang ya. Nah, di sini tuh responden ini mereka nggak memungkiri juga bahwa berita-berita di media itu memang memengaruhi opini mereka. Ya. Cuman, nah kalau soal buzzer, orang udah mulai lebih selektif, lebih Jadi nggak semua buzzer atau influencer itu bisa mereka percaya gitu. Iya, sekarang tuh gimana ya? Orang tuh udah mulai rasa curiganya tuh udah lebih besar. Curigaan gitu ya. Iya. Kalau ada informasi tertentu, lu nggak bisa langsung aja gitu. Kita kan lumayan khawatir ya kalau dari data Kominfo kan ada sekitar 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Itu kan bisa potensi untuk mempengaruhi ya dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Nah kalau misalkan ternyata hasil survei itu bisa merepresentasikan itu kan lumayan ya. Iya. Misalnya
ada 80% lah orang yang nggak percaya banget gitu sama Ada kemajuannya lah ya. kemajuannya, nggak percaya banget sama misalkan hoax yang di apa namanya diproduksi Disebar. sama pihak-pihak tertentu gitu. Iya. Nah, karena mereka itu dari hasil survei ini, mereka itu yang sumber informasi yang paling mereka nggak percaya adalah pesan-pesan broadcast di Itu ya, di kayak di WhatsApp aplikasi gitu ya, pesan. gitu ya. Nah, yang kayak Yang tahu-tahu ada di grup, ada di grup kayak gimana. chat gitu kan. Nah itu tuh Itu orang udah paling pengalaman lo ya? cuma 1,2% bang Yang masih percaya yang masih percaya. dan mereshare. Ya. Kalau menurut pengalaman lo, kalau kita juga kan punya ya grup-grup keluarga, grup apa? Itu biasanya siapa sih orang-orang yang masih Aku orang ada tua? bang, aku ada bang. Jadi aku tuh ada grup chat. Iya. Isinya tuh keluarga besar, jadi bukan keluarga intiku. Karena kalau keluarga intiku itu mah kita damai, sentosa, adem ayem. Keluarga besar tuh yang isinya ada Pak D, Oke. Bude, Iya. gitu-gitu loh. Nah itu tuh ya ampun. Kadang-kadang tuh, Extended family gitu ya. iya kayak tiba-tiba nge-share berita yang aku ngeliatnya kayak, aku Biasanya tergantung referensi dia. Kalau misalkan gini, di pemilu kita terpolak Iya. gitu ya. Iya. Kalau dia Itu. pendukung si A, dia akan cuma menyenangi konten-konten yang isinya membenarkan si A. Iya. Terus Itu sebaliknya tuh. menyerang si B Iya. gitu ya. Itu kayak gitu. Baca kayak gitu tuh bingung ya, pengen nanggepin tapi orang tua. Aku ada rasa nggak enak, jadi kadang-kadang aku suka yang udahlah lewat aja. Artinya deh. umur ini emang ngaruh ya? Kalau menurut lu? Apa gimana? Umur itu memengaruhi preferensi seseorang untuk memilah berita atau memilih informasi. Karena mungkin Bisa dia jadi ini ya kali ya, agak lambat menerima teknologi itu gitu atau Ya, gimana gitu karena ya. kalau di survei ini tuh responden yang dominannya usia 24 sampai 40 tahun. Usia dominan Iya, usia. artinya mereka memang sudah well known. Iya. Karena gini, itu kayak kan mudah banget ya kita nerima informasi, akses informasi udah mudah banget. Nah, memverifikasi informasi itu kan butuh waktu ya Bang. Jadi orang tuh nggak semua pengen ke situ. Iya sih kan gini ya, maksudnya. Males tuh ada sih informasi, kan butuh waktu Bang untuk memverifikasi. Jadi percaya aja gitu atau gimana Iya, gitu. nggak Apalagi semua kalau orang mau ngeluangin waktu. nah itu juga tadi jadi ada satu itu ya, kalau misalkan itu broadcast dari keluarga masih mungkin bisa dipercaya kan. Kalau berdasarkan dari hasil survei ya. Yang ngerinya kalau ternyata hasil dari keluarga itu ternyata hoax gitu. Nah, Gitu kan. Itu kan bisa mungkin jadi menyesatkan mereka juga kan. iya, maksudnya itu datang dari keluarga sendiri. Iya. Kayak pengen ngingetin tapi Ya sebenarnya kan kasihan ya, apalagi keluarga Kasihan. gitu kalau mereka sesat dari informasi itu gimana. Nah itu dari satu keluarga. Kalau udah punya keluarga kan artinya se-Indonesia lah misalkan yang kayak begitu. Artinya kalau dari hasil survei itu cuma merepresentasikan sekitar 15% kalau sekarang ya. Di sekitar 15 sisanya itu kan yang masih percaya seperti itu. Nah kalau kedepannya menurut lo tuh gimana? aku sih mikirnya gini, masyarakat itu harus harus lebih sadar bahwa kan kita hidup di era di mana teknologi informasi berkembang pesat. Ya. Informasi udah gampang didapatkan, gampang diakses segala macam. Mm. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya jika itu diiringi dengan kemampuan kita untuk mencari tahu kebenarannya dan kemampuan itu terus kita tingkatkan. Ini gue baca dari hasil riset itu. Kabar baiknya, sebanyak 82,9% atau 1094 responden survei riset lah ya, itu bisa mengenali berita yang dibaca benar atau sekedar hoax. Aku sih setuju ya, karena setuju sama pernyataan berikutnya bahwa dari 1094 yang bisa mengenali hoax itu, 70,8%-nya itu mengaku mengenali hoaxnya. Kenapa mereka bisa mengenali hoax itu? Karena menurut mereka beritanya itu berasal dari media yang menurut mereka nggak meyakinkan. Oh, Jadi gitu. kadang kan Jadi tadi media kan banyak ya. balik ke tadi ya 800.000 situs yang Iya, yang memproduksi web itu kan udah jelas. Kayak, nah masalahnya nggak semua orang mau capek-capek nyari tahu ini media ini terverifikasi nggak ya oleh Dewan Pers gitu. Ya kalau menurut aku sih dari sini mereka bisa dibilang sudah sadar lah bahwa nggak semua Kalau dari media pengalaman lo sendiri, meyakinkan. gimana caranya untuk biasanya sebagai peneliti lah ya, mengenali hoax itu gimana? Kadang tuh ini sih Bang, kalau aku ya, misalnya Selain dari intuisi ya, kadang-kadang ada intuisi. ada berita aneh nih misalnya. Aku lihat tampilan situsnya. Terus tahu kan itu? Oke. Terus? Kita kan
kadang suka ngeliat tampilan situs yang nggak meyakinkan nih tampilannya nih. Itu bagaimana caranya menganalisis situs berita itu memang bisa dipercaya gitu. Ya. Terverifikasi Dewan Pers. Ya itu kan mungkin ya, tapi orang mana sih yang capek-capek ngeliatin? ya ada juga beberapa media yang memang dia oke, tapi memang belum terverifikasi karena beberapa artikel cuma masalah administrasi kan gitu. Gue kan ngelihat berita hoax kan mungkin karena memang kalau gue sih wartawan ya, jadi kan bisa membedakan ini sebenarnya narasumbernya mau kemana sih, arahnya intensinya juga mau kemana kan, ini tone-nya kan mau kemana sih gitu kan, itu bisa kelihatan kan. Cuma buat orang yang awam itu, gue cuma pengen tahu mereka itu bisa memilih itu hoax atau enggak gimana gitu. Karena gue juga suka kesian gitu ya. Kalau Bang Ical misalnya memposisikan diri sebagai orang awam nih, bukan wartawan. Gimana Bang Ical mengenali hoax? Intensinya dulu kan gini loh, kalau suatu produk jurnalistik gitu ya, gitu kan, pasti ini kan dia akan netral ya. Jadi tidak merujuk ke ada intensi tertentu untuk membela apa atau gimana gitu. Dari pemilihan narasumber juga bisa kelihatan. Atau ini sebenarnya narasumber ini biasanya cuma banyak omong doang nih. Ketahuan narasumber ini agak susah dipercaya nih. Gitu. Beberapa orang di keluarga gue sih mungkin bisa memilih itu ya, karena misalkan ini sih cuma buzzer, ini sih cuma influencer gitu yang dikutip. Karena kan sempat kemarin beberapa waktu yang lalu ada kayak artikel yang menyebutkan kalau media-media sekarang pun gitu ya, nggak semua media sih ya, banyak mengutip dari media sosial. Yang ironisnya sebenarnya kan media sosial itu tidak terlalu dipercaya sama orang kan sekarang kan dari hasil survei kita kan, gitu. Tapi banyak yang mengutip misalkan bulat-bulat di Instagram atau unggahan dari Facebook atau dari Twitter, itu dijadikan quote untuk berita tertentu. Ini kan kayak ini nggak jurnalistik beneran banget sih sebenarnya ya. Harusnya kan lu konfirmasi dulu tuh kayak gimana. Iya sih, aku pernah baca suatu artikel yang bilang harusnya media massa itu yang ngelit. Iya. Area media sosial ngikut. Betul. Karena ini sekarang tuh udah eranya malah media sosial menjadi sumber informasi yang diberitakan. Nggak menyalahkan juga sih sebenarnya ya. Karena kan mungkin media itu susah menembus narasumber itu karena narasumber itu nggak mau ngomong atau kayak gimana, mungkin karena ada kasus, dia cuma announce atau mengunggah lewat medsos gimana gitu. Banyak terjadi. Tapi kan bisa dipilih-pilih juga gitu, apakah emang ini relate sama kasusnya atau kayak gimana atau mungkin. Tapi kalau tiba-tiba tidak ada apa-apa langsung mengutip itu gitu karena memang dia sebenarnya kan harus diupayakan harus diverifikasi. ketemu langsung atau lewat telepon atau apa wartawannya untuk mengkonfirmasi itu kan. Tapi walaupun nih itu kan udah datang dari media sosial resmi, si orang itu tetap akunnya tetap harus di telepon. Harusnya gitu. Apakah itu benar begitu? Kan caranya gini, media sosial sendiri kalau misalkan pesohor ya, seleb lah atau pejabat, kadang-kadang kan yang megang juga bukan dia. Iya sih. Bisa jadi adminnya atau gimana? Kalau dan menurut Bang Ica adminnya bisa salah. Sangat mungkin, nggak mungkin aja, ya kan? Atau ternyata dia dibajak, kan kita nggak bisa langsung tahu itu benar-benar dari dia gitu. Dia nggak tahu tapi akunnya dibajak tuh kayak gimana kan nggak. Ya itulah tugasnya jurnalistik lah, sebenarnya memverifikasi itu sebenarnya. Bener Pak ini ngomongannya kayak gini misalkan, atau Bu ini Ibu bener ngomong seperti ini di media sosial kayak gini. Emang harusnya seperti apa kan? Tugasnya wartawan lah untuk menggali kayak gimana. Dan bisa kalaupun untuk nggak dapat langsung dari dia, mungkin bisa dari manajernya atau dari juru bicara atau kayak gimana gitu. Terus kalau kita kan valid kan memang jadi SOP kan, kita juga harus cari sumber utama dan data yang mendukung untuk itu gitu kan. Tapi Bang Ical ini nggak sih mengakui nggak sih bahwa dengan adanya media sosial ini nih, maksudnya media sosial resmi seseorang tokoh itu juga membantu kerja warga. Iya lumayan lah membantu. Iya kan, mesti nggak bisa dipungkiri bahwa. Iya memang kita nggak bisa memungkiri, kita nggak bisa ngejat juga langsung. Ini mah nggak bisa dipercaya lah gitu. Tetap aja jurnalis tetap terbantu kan dengan. Bisa terbantu kayak misalkan kayak Jokowi nge-tweet atau Jokowi
posting di FB gitu ya. Atau kalau yang paling yang cukup sering yang gue lihat tuh Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan yang posting soal apa gitu, penjelasan gimana. Dan karena gue juga tahu ini kayaknya beneran omongannya Sri Mulyani itu kayak gimana, gue bisa sedikit ini bisa dipercaya atau kayak gimana. Tapi kalaupun gue mau menurunkan itu sebagai berita ya, seharusnya tetap gue harus mengkonfirmasi itu. setelah mendapat konfirmasi baru ayo celaka nggak kalau ternyata misalkan tiba-tiba kita menelan mentah-mentah itu unggahan di sosmed, kita taruh di berita segala macam, sering ngomong gini-gini, ternyata itu enggak loh, bukan saya loh, atau kayaknya adminnya salah deh. Berarti kesalahan admin kan? Wartawannya nggak salah. Ya enggak dong. Berarti kan tugasnya dia untuk memverifikasi gitu harusnya. Iya sih. Ya makanya itu sebenarnya itu cuma membantu untuk informasi awal. Kalau dari pintu gerbang. Kayak gini ya, ada kayak gini ya. Lo cari tahu dulu. Cari tahu narasumber utamanya gitu. Terus siang yang ngomong itu, atau dari narasumber kedua dari juru bicara atau kayak gimana, dan data-data soal itu gitu. Apakah benar? Kan tugas kita kalau di Valid juga kan akan mengkonfirmasi kan, misalnya. Terus kalaupun dia ngomong gitu ya, seorang narasumber ngomong, kan belum tentu juga bisa kita telan mentah-mentah juga. Siapa tahu narasumber itu juga punya intensi tertentu karena untuk mengarahkan ke hal-hal yang lain atau kayak gimana gitu. Kita bisa mengadunya dengan data-data atau sumber yang lain, kan gitu. Nah itu maksudnya kenapa kita harus memilih media juga memang yang bisa dipercaya. Kalau sebenarnya ini tips sebenarnya buat juga yang awam, ke arah mana sebenarnya ini berita, tone-nya gitu kan, dan seberapa bisa menjangkau media itu narasumber yang memang utama gitu kan. Itu bisa dilihat lah gitu. Atau sebenarnya media ini punya tujuan tertentu nggak sih dari berita ini? Gitu kan, kalau kayak dulu ya, media pun akan terpecah ya biasanya pas di pemilu tuh kayak gimana ya? Yang satu ada maksud. Ini mendukung ini. Iya. Secara eksplisit atau secara nggak terang-terangan gitu ya, mereka bisa implisit gitu. Dia bisa ngomong gue pendukung ini. Tapi dari pemberitaan juga kan bisa kelihatan. Misalkan kayak dulu kan siapa sih yang nggak tahu pendukungnya Jokowi ini pendukungnya Prabowo, media-media itu kan orang kan tahu. Nah preferensi itu kemungkinan sekarang juga bisa terbawa sama orang-orang yang akhirnya aku nggak mau milih media inilah karena dia medianya si ini banget. Media ini si ini banget. Nah itu kan sebenarnya juga kemunduran bagi dunia jurnalistik karena akhirnya yang dipercaya jadi berkurang kan. Iya. Padahal kan media itu kan sebenarnya harus netral, Bu. Iya dong, harus netral dan ya memberitakan apa adanya dan memang sesuai sama kaidah-kaidah jurnalistik. Karena media itu kan sesuai dengan fungsinya, dia alat penyampai informasi. Pilar keempat demokrasi. Ngeri banget ya. Bang, penyambung lidah rakyat. Ini kan tadi kan hasil surveinya itu kan dari 1094 orang yang bisa mengenali hoax kan, ternyata sebagian besar dari mereka itu mengaku bahwa mereka mengenali hoax karena berasal dari media yang tidak meyakinkan, misalnya. Tadi kan gitu. Berarti kan artinya mereka akan percaya jika medianya meyakinkan. Nah, berarti media yang meyakinkan ini punya tanggung jawab besar untuk menghasilkan informasi kalau yang dia memang dalam tanda kutip banyak melacurkan informasi gitu kan, makanya orang juga malah nggak percaya kan. Kok ini kayaknya lu pembela banget ini sih gitu, atau lu kok apa-apa memusuhin si ini sih gitu kan, ya orang lama-lama juga bisa memilih kan. Gue agak bersyukur ya dengan hasil survei kita itu ya, yang akhirnya membuat ternyata media masih ada yang bisa dipercaya gitu, maksudnya masih bisa dipercaya sama publik untuk mendapatkan informasi gitu. Dan media online lokal itu jadi nomor 1 yang paling diakses. Oh gitu ya? Responden. Jadi media online lokal. Mereka tuh sehari-harinya paling banyak mengakses media online lokal. Berapa persen? 59% memilih media online lokal, Bang. Baru habis itu media online internasional, baru setelah itu televisi non berbayar. Televisi non berbayar maksudnya televisi terestrial ya, bukan yang TV kabel ya? Bukan, iya.
Oke, jadi dan di sini malah dikit banget lah yang memilih media cetak dan radio sebagai sebagai sumber informasi yang mereka akses sehari-hari. Kan orang kita zaman sekarang kan juga bukan orang bawa-bawa koran kemana-mana, makanya mungkin media cetak juga jadi paling sedikit. Iya kan udah jarang juga ya, udah yang lokal koran juga udah jarang. Dan apalagi radio kan kita dengerin di mobil paling. Cuma di mobil doang. Bukan yang kita lagi ngobrol kayak gini terus kita sengajain dengerin radio kan kita enggak ya. Menurut aku ya, radio ya cuma kita dengerin. Kalau kayak podcast kayak kita gini, menurut lo bisa nggak orang itu bisa ada yang percaya? Atau gimana kalau menurut lo? Podcast kayak gini? Ada nggak? Ya yang lain juga banyak. Iya. Mereka juga kadang-kadang menyampaikan informasi nih, itu kayak gimana? Itu mungkin atau dianggap sebagai media sosial juga? Kalau aku ya, aku juga penikmat podcast. Aku juga suka nonton podcast kan di podcast dalam bentuk video ya. Aku lebih suka daripada bentuk audio. Podcast apa nih masak-masak? Ngobrol-ngobrol yang inilah, yang kira-kira berguna untuk kehidupan. Atau gibah, Jumat kayak cara mengatur keuangan. Kalau gibah-gibah, lumayan juga kan? Lumayan, tapi kalau gibah tuh juga harus bermanfaat. Dan gimana cara gibah bermanfaat? Bisa, jadi ketika nonton gibah nih, suatu gibah ada hikmah yang kita jadi bisa. Ada manfaat di balik gibah gitu ya? Nggak mulu darat. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa gitu? Bahwa ternyata orang bisa begini. Bukan cuma justifikasi aja tuh untuk dengerin gibah. Harus ada manfaatnya, Bang. Apapun yang kita tonton tuh harus ada manfaatnya, Bang. Jadi nggak melulu gibah itu udorot gitu? Nggak melulu. Aku sih malah mikir gini ya, Bang. Kalau kita ngegibahin seseorang yang terkenal, itu nggak apa-apa, Bang. Kan dia nggak kenal kita juga. Gitu ya? Gitu. Misalkan kita ngegibahin. Tapi kalau orang ngegibahin lo, yang dia juga berhadapan sama kayak lo gitu, aku juga gak kenal sama Gisa ini gitu. Gimana menurut perasaan lo? Ya nggak apa-apa, kan aku juga pernah ngomongin orang. Oke. ngomongin orang yang, gini, aku sih mikir gini ya, ketika ada yang Tapi kesel nggak kalau digibahin? Aku sih kalau ngerugiin hidup, kenapa mesti? Nggak apa-apa ya. Jadi lo fine-fine aja kalau ada. Makanya kenapa aku bilang kalau ngegibahin seseorang yang terkenal, kayak artis atau tokoh siapa, itu menurut aku selama kita ngegibahinnya cuman kayak gini ya, bukan yang terus kita head comment di sosmed. Nggak head speech ya penting ya. Nggak head speech nggak. Kan kita nggak ngerugiin si tokoh ini. Tapi kalau kita head comment di sosmednya dia baca dan dia sakit hati. Itu kan yang membuat itu ya, itu agak sedikit itu ya, lari dari topik. Kita kan beberapa waktu lalu sempat ngobrol juga di podcast sama Mas Ersu. Itu netizen kita dianggap netizen terburuk di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya tidak berbanding lurus ya antara mengetahui hoax dengan sikap untuk apa namanya, head speech atau berkata-kata buruk. Iya. Karena aku juga waktu aku ngelihat surveinya Kominfo tahun berapa ya, setahun 2 tahun lalu, dia bilang dengan semakin intensnya orang mengakses internet itu tidak berbanding lurus dengan literasi digital mereka, nggak berbanding lurus dengan dengan sikap mereka yang bijaksana dalam berinternet, gitu. Jadi ya gitu, orang semakin intens malah bukannya semakin bijaksana dalam menggunakan internet, malah. Tapi ini kan hasil survei udah lumayan, artinya kan iya, artinya kan kita harus tetap optimis.